Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari kelas 11 SMA reguler. Saya akan menjelaskan tugas SBMPTN Ekonomi. Baik, langsung saja ke soal-soalnya. 1. Ia adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi dan administrasi. Melihat kondisi pandemi yang berkelanjutan dan melimpahkan sampah masker medis, ia berinovasi untuk berjualan masker kain yang dapat dicuci sehingga akan mengurangi limbah masker medis. Berdasarkan ilustrasi di atas, masalah ekonomi modern yang dipercayakan oleh ia adalah A. How, B. For how, C. What, D. For what, E. When. Jawabannya adalah C. Masalah ekonomi modern terbagi menjadi what, apa barang yang diproduksi atau apa saja yang dibutuhkan untuk produksi. How, bagaimana cara memproduksi, dan for how, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi modern yang berhasil dipercayakan oleh Kia berdasarkan ilustrasi di produksi. Karena Kia mencoba untuk mengurangi limbah masker medis, ia akhirnya memproduksi masker kain yang dapat dicuci agar bisa dipakai kembali. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Lanjut yang nomor 2. Perusahaan es teh manis di kota Bandung melakukan penelitian kepuasan terhadap salah satu pelanggan dengan mengacu pada hukum Bos 1. The half of it me migration ultimate berlaku setelah A. Total ultimate meningkat, B. Total ultimate sama dengan 0, C. Marginal ultimate negatif, D. marginal ultimate positif, dan E. produksi total maksimum. Jawabannya adalah C. The law of diminishing migration ultimate adalah hukum yang menyatakan bahwa tambahan kepuasan akan terus-menerus seiring dengan bertambahnya konsumsi, bahkan dapat menyebabkan total ultim menurun di titik tertentu. The law as earning marginal ultim akan mulai berlaku ketika UM mulai mengaktif atau setelah TU mencapai maksimum. Dengan demikian, jawabannya yang tepat adalah C. Yang nomor 3, karakteristik dapat penawaran terhadap suatu barang antara lain. 1. Garis kurva naik dari kiri bawah ke kanan atas. 2. Garis kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. 3. Semakin tinggi harga barang, semakin bertambah jumlah barang yang ditawarkan. 4. Semakin rendah harga suatu barang, semakin bertambah jumlah barang yang ditawarkan. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 saja yang benar. E. Semuanya pilihan benar. Jawabannya adalah B. Hukum penawaran masyarakat bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka semakin bertambah jumlah barang yang ditawarkan, suatu sebaliknya. Maksudnya hukumnya antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan bersifat positif, sehingga kurva penawaran akan bergerak naik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Yang nomor 4,
Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan koperasi kecuali A. Keanggotaan bersifat sekunder dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratif. C. Kesejahteraan anggota menjadi prioritas yang utama. Pembahasan suhu dilakukan secara adil. E. Kerjasama antara produksi. Jawabannya adalah C. Berdasarkan UU yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat dan maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kegiatan koperasi menggunakan beberapa prinsip yang juga dijelaskan dalam UUD nomor 25 tahun 1992. Prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Mengelola dilakukan secara demokratis. 3. Pembangunan SHU dilakukan secara adil. 4. Pemberian balas jasa dan terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antara koperasi. Oleh karena itu jawabannya yang tepat adalah C. 5. Pak Budi bekerja pada sebuah perusahaan sepatu di Cibandus. Pak Budi bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi dan menciptakan kondisi perubahan menjadi lebih baik termasuk dalam tingkat manajemen. Pekerjaan Pak Anton dalam level manajemen termasuk A. Lilit pertama, B. Menengah, C. Puncak, D. Atas, E. Bawah. Jawabannya adalah C. Tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta administrasi yang digunakan atas keseluruhan organisasi dan menciptakan kondisi perubahan menjadi lebih baik. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mendapatkan hukuman dengan pihak luar. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6. Pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang menuntut sistem perekonomian kapitalisme akan menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat jika terdapat inovasi oleh para eksekutor. Pernyataan tersebut sejalan dengan pemikiran salah satu ekonom teori pertumbuhan ekonomi. Ekonom yang dimaksud adalah David Ricardo, B. David Smith, C. Robert Mitchell, D. Scott Spencer, E. Jane Bernstein. Jawabannya adalah di pembahasan tokoh ekonomi neoklasis bernama Scott menangguhkan landaran teori pembangunan Jawa. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang besar. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi para ekspektor atau perusahaan. Dengan demikian jawabannya yang tepat adalah D. 7. Pemerintah sangat peduli pada industri kreatif karena kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat secara signifikan. Saat ini bantuan perorangan seperti kredit usaha rakyat (UKUR) telah memiliki persyaratan yang lebih lunak sehingga di industri kreatif yang berbentuk UMKM dapat dengan mudah mendapatkan modal. Hal ini atas
sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi menurut A. Gordon Doman, B. Robert Slow, C. Adam Smith, D. David P. Gordon, C. Scott Porter. Jawabannya adalah E. Industri kreatif modern munculnya sebagai inovasi oleh para eksplorator. Hal tersebut sejalan dengan mendapatkan Scruton bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan para oleh berusaha karena keberanian dalam berinvestasi pada produksi barang atau jasa. Penyelesaian kredit usaha rakyat KUR yang lebih lunak merupakan bentuk kepedulian pemerintah, sehingga industri kreatif Indonesia yang membentuk UMKM dapat dengan mudah meningkatkan produksinya dan akan berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, jawabannya adalah E. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.